Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabatku semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mahkamah Konstitusi diminta menghapus anggota DPR dari daftar penerima tunjangan pensiun seumur hidup. Penggugatnya adalah seorang psikiater bernama Lita Linggayani bersama Syamsul Jahidin. Keduanya mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon mengajukan gugatan terhadap Pasal 1A, Pasal 1F, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menghargai gugatan tunjangan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR oleh psikolog Lita Linggayani Gading bersama seorang advokat ke Mahkamah Konstitusi. Namun Puan menyebut semua harus memperhatikan dasar hukum pemberian fasilitas tunjangan pensiun seumur hidup untuk anggota DPR. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menghargai gugatan penghapusan tunjangan pensiun seumur hidup anggota DPR ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Namun politisi PDIP itu meminta semua pihak untuk memperhatikan dasar hukum pemberian fasilitas tunjangan pensiun seumur hidup anggota Dewan. Puan menyebut semua ada aturannya. Ya, kita hargai aspirasi, tapi semuanya itu ada aturan yang kita lihat dulu aturannya. Jangan, maksudnya tidak bisa kita hanya berbicara kepada satu lembaga atau lembaga, tapi aturan ini kan menyeluruh, jadi kita lihat aturannya aja. Sebelumnya, gugatan aturan jatah pensiun bagi anggota DPR RI digugat psikolog Lita Linggayani Gading bersama advokat bernama Syamsul Jahidin. Mereka meminta kepada majelis hakim untuk menghapus hak pensiun yang diterima oleh para anggota DPR. Sebagai pemohon, Lita menegaskan bahwa dirinya tidak rela uang pajak yang dibayarkannya kepada negara digunakan untuk menanggung pembayaran pensiun bagi anggota DPR yang hanya 5 tahun menjabat di parlemen. DPR RI diketahui mendapatkan uang pensiunan seumur hidup meski cuma menjabat 1 bulan aja, dan yang paling tinggi adalah 3,6 juta rupiah. Saat meninggal, uang pensiun akan diteruskan kepada keluarga mereka, dan ini undang-undangnya sudah ada bahkan sejak tahun 1980. Nah, soal uang pensiun yang seumur hidup itu memang perlu dikaji ulang, ya, ditelaah ulang apakah kemudian itu layak atau tidak. Sebenarnya tentu ini bagian dari respon kekecewaan publik terhadap kinerja anggota dewan, ya. Kalau kinerjanya baik, kesejahteraan terjamin, saya nggak yakin nggak ada yang ribut soal pensiun seumur hidup itu. Nah guys, kalian lihat ini kan. Nah, tolong doakan saya akan berjuang untuk rakyat. Saya akan men-stop pensiunan DPR dihapuskan. Dan alokasi dananya mending untuk guru. Bener nggak guys? Guru itu banyak sekali dan pendapatannya sangat-sangat minim. Alokasi dana tersebut untuk guru, coba bayangkan. Bayangkan, lihat sampai 5.175 lah setelah dihitung-hitung guys. Lumayan kan? Daripada untuk membayar gaji dan membayar pensiunan para anggota DPR ini yang sudah pensiun dan dibayar seumur hidup dan bisa diturunkan dan bisa diwariskan. Gila nggak tuh? Enak aja kita berjuang kerja mati-matian, peras keringat untuk bayar-bayar orang-orang kayak begini. Mending kalau orangnya kompeten. Ini mah lihat dari mata aja, dari kacamata kita nih para rakyat jelata sudah bisa mengetahui bagaimana pendidikannya dia, kompetensinya dia, penempatan dia di DPR, di komisi-komisi aja udah nggak bener. Gimana mau mewakili rakyat? Apalagi ini udah pensiun, dibayar dan ditanggung oleh rakyat. Gila. Pokoknya guys, tolong doakan, saya tanggal 10 akan berjuang di Mahkamah Konstitusi. Semoga ini bisa direalisasikan. Dan dukung saya guys, dukung saya agar rakyat kita bisa sejahtera. Salam. Hidup anggota DPR RI ini enak banget ya. Kerja cuma 5 tahun tapi langsung dapat dana pensiun seumur hidup. Lah kita, Rakjel alias rakyat jelata, harus kerja banting tulang puluhan tahun biar aman di masa tua. Untungnya akal bulus ini tuh akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi. Yang gugat juga bukan orang sembarangan loh, tapi psikolog sekaligus influencer Lita Gading bareng Syamsul Jahidin. Intinya mereka tuh minta sistem pensiun DPR tuh dihapus. Karena menurut mereka pensiun DPR itu nggak adil dan cuma jadi beban rakyat. Bayangin aja, anggota DPR kerja tuh cuma 5 tahun, tapi bisa hidup tenang sampai tua. Sementara kita kerja 30 tahun pun belum tentu ada jaminan.
Gugatan ini tuh nyerang langsung pasal 1A, 1F, dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Regulasi tua dari zaman Orba, tapi masih dipakai sampai sekarang. Menurut hitung-hitungan, pensiun DPR tuh bisa nyedot APBN sampai 226 miliar rupiah. Dan jangan lupa, duit itu dari pajak kita semua. Anggota DPR dapat uang pensiun seumur hidup tertinggi 3,6 juta per bulan. Wow, enak banget jadi anggota DPR, enak banget. Hah? Kalau masa jabatannya 1 sampai 6 bulan terus berhenti, itu dapat pensiun 400.000. Kalau masa jabatannya 1 periode atau 5 tahun, dapat uang pensiun 2.900.000. Kalau jabatannya 2 periode, dapat uang pensiun 3.600.000 per bulan dan seumur hidup. Wow. Andai kan tuh Ferrell Bramasta tuh kan masih muda tuh, masih 20-an berapa gitu. Terus pensiun, dapat duit tuh sampai nanti kakek nenek dia. Enak banget ya jadi anggota DPR ya. Gimana anggaran negara nggak bengkak kalau setiap DPR ya tiap tahun tiap 5 tahun ganti DPR dapat pensiun bengkak anggaran. Masih hidup mereka nggak usah dikasih pensiun lah yuk. Itu kan masuk dalam tuntutan 17+8 itu. Ayo Betul. dihapus itu. Oke, sahabat Beripol News, demikian tayangan kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.